Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mahfuz Hidayat. Saya dari kelas MJ 401. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul Kondisi Kemiskinan dan Pengangguran di Era Digital di Indonesia. Tugas ini diberikan oleh Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pengampu. Saya juga secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Joko atas kesempatan belajar serta kemurahan hatinya dalam membagikan materi selama proses perkuliahan semester ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kemiskinan dan pengangguran di era digitalisasi ekonomi. Saat ini kita hidup di era digital transformation, yaitu perubahan besar yang mengubah cara masyarakat kita bekerja, mengubah cara kita menjalankan bisnis, hingga bagaimana kita memperoleh pendapatan. Di satu sisi, teknologi mampu menciptakan new economic opportunities atau peluang ekonomi baru. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan seperti berkurangnya pekerjaan konvensional akibat otomatisasi. Indonesia masih menghadapi dua persoalan utama, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, masih terdapat digital divide atau kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga manfaat digitalisasi belum dirasakan secara merata. Oleh karena itu, tujuan pembahasan ini adalah menganalisis hubungan antara kemiskinan, pengangguran, dan digitalisasi ekonomi, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan. Sebelum membahas data, terlebih dahulu saya ingin kita memahami landasan teorinya. Teori pertama adalah poverty theory, yaitu teori kemiskinan yang menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian teori kedua adalah unemployment theory, yaitu kondisi ketika angkatan kerja tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan pasar kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah digital economy theory, yaitu teori yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga teori tersebut saling berkaitan. Tingkat pengangguran yang tinggi akan meningkatkan kemiskinan, sedangkan digitalisasi dapat menjadi solusi apabila masyarakat memiliki keterampilan atau digital skills yang memadai. Selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2025, tingkat kemiskinan Indonesia berada pada angka 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa masih hidup dalam kondisi miskin. Penyebab kemiskinan tidak hanya berasal dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan akses teknologi yang belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah juga perlu memperkuat yang namanya human capital, yaitu kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan keterampilan digital. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga pada peningkatan produktivitas masyarakat. Selanjutnya, kita melihat kondisi pengangguran. Berdasarkan
data dari Badan Pusat Statistik tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka atau open employment rate berada pada angka 4,76%. Salah satu penyebab utama adalah skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Selain itu, perkembangan automation dan artificial intelligence atau AI mulai menggantikan sebagian pekerjaan yang bersifat rutin. Jika kondisi ini tidak diantisipasi melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, maka jumlah pengangguran berpotensi meningkat dan berdampak pada naiknya angka kemiskinan. Selanjutnya, digitalisasi memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perekonomian. Dampak positifnya adalah membuka lapangan kerja baru, memperluas pasar UMKM melalui e-commerce, kemudian mempermudah akses informasi dan layanan keuangan melalui financial teknologi atau fintech, serta mendukung sistem kerja jarak jauh atau remote working. Namun, terdapat pula dampak negatif seperti otomatisasi yang menggantikan tenaga kerja, meningkatnya kesenjangan digital, rendahnya literasi teknologi, dan risiko kehilangan pekerjaan konvensional. Oleh karena itu, digitalisasi harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Ke slide selanjutnya. Pada slide ini menunjukkan hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan digitalisasi. Ketika pengangguran meningkat, pendapatan masyarakat menurun sehingga angka kemiskinan ikut meningkat. Sebaliknya, apabila tersedia lapangan kerja yang produktif, pendapatan masyarakat akan meningkat dan kemiskinan dapat ditekan. Digitalisasi dapat menjadi game changers, yaitu faktor yang mampu mengubah kondisi ekonomi secara signifikan. Namun manfaat tersebut hanya akan tercapai apabila masyarakat memiliki digital literacy, yaitu kemampuan menggunakan teknologi secara efektif serta didukung infrastruktur internet yang merata. Tanpa kedua hal tersebut, digitalisasi justru dapat memperlebar kesenjangan ekonomi. Selanjutnya, pada kebijakan pemerintah. Pemerintah telah melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah Kartu Prakerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai pelatihan. Kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur digital agar akses internet dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, digitalisasi UMKM melalui pemanfaatan digital marketplace sehingga produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas. Kemudian yang keempat adalah program literasi digital nasional untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara produktif. Seluruh kebijakan ini mampu meningkatkan daya saing atau competitiveness tenaga kerja di Indonesia. Slide selanjutnya. Untuk rekomendasi dan penutup. Sebagai penutup, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperluas pelatihan keterampilan digital, meningkatkan akses internet, serta memberikan pendampingan kepada UMKM agar mampu bersaing di era digital ini. Untuk jangka panjangnya diperlukan reformasi pendidikan berbasis teknologi, pengembangan ekonomi kreatif digital, dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, serta dunia industri atau triple helix collaboration. Jadi kesimpulannya, digitalisasi bukan hanya tantangan, tetapi juga merupakan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia dapat menciptakan inclusive economic growth, yaitu pertumbuhan ekonomi yang merata dan mampu menurunkan kemiskinan serta pengangguran.
Itulah tadi pemaparan saya mengenai kemiskinan dan pengangguran di era digital seperti yang kita sering dapatkan beritanya di mana-mana. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Juga terima kasih kepada kawan-kawan yang mungkin menyaksikan video presentasi saya. Kritik dan saran sangat saya butuhkan untuk membangun bagaimana saya melakukan presentasi ke depannya. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Joko Suharyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.